Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para warga Desa Sumbakling yang saya cintai dan saya banggakan. Pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai di channelnya Kang Dede. Mudah-mudahan sedikit memberi gambaran kepada warga masyarakat Sumbakling, khususnya yang menyaksikan channelnya Kang Dede. Semoga dengan penyampaian yang akan saya sampaikan nanti bisa menjadi satu pertimbangan buat warga Desa Sumbakling untuk kembali memilih saya di pemilihan kepala desa yang akan dilaksanakan 3 November 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, atas kasih dan limpahannya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabiin dan tabiat. Kita sebagai umatnya senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terhormat Kasepuhan Sumbakling, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat, khususon para pemuda-pemudi yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk itu akan ada beberapa hal yang saya perlukan. Di sini mungkin khusus yang berkaula muda. Insya Allah suatu saat kepada anak muda kita maju bersama, kita bergerak bersama untuk kemajuan Desa Sumbakling. Itu yang mungkin pada dasarnya kepada orang-orang tua yang katakanlah sudah sepuh, mohon dukungannya, mohon dorongannya kepada anak-anak muda ini. Yang kami hormati warga Sumbakling, kami minta izin kepada seluruh warga masyarakat Sumbakling atas ridhonya dari Yang Maha Kuasa. Kami pun sangat berharap untuk ke depan atau kemajuan Desa Sumbakling. Mungkin awal dari saya hanya sedemikian dulu. Sebelumnya dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masyarakat Desa Sumbakling yang saya hormati, izinkanlah saya Mulyana dari Dusun 1 Aji Gulung ingin berpartisipasi untuk mencalonkan Kepala Desa Sumbakling atau KU Desa Sumbakling yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 3 November 2019. Karena itu saya mengharap kepada masyarakat Sumbakling, ayo bersama-sama berdatangan untuk ke TPS, mencoblos salah satu calon sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu untuk masyarakat Sumbakling. Sekali lagi saya mohon kepada seluruh masyarakat Desa Sumbakling, ayo dukung pemilihan kepala Desa Sumbakling ini tentunya dengan sepenuh hati, dengan tentram, ayem. Jangan sampai antar tetangga atau saudara, jangan sampai menimbulkan permasalahan. Karena kita semua saudara, pecalon juga saudara, pemilih juga saudara. Jaga persatuan dan kesatuan. Insya Allah Sumbakling ke depan lebih baik.
Terima kasih. Mengenai visi misi saya mungkin di sini ada 8 butir. Yang semuanya 9. Untuk yang terakhir itu saya berniat adalah untuk menyampaikan setiap permasalahan kepada masyarakat, terutama masalah anggaran, kita transparan. Di antara poin 1 sampai 8 itu ada kaitannya antara poin 1 dengan poin 2 saling berkaitan. Di antaranya mungkin di sini saya sampaikan hanya sekelumit aja gitu kan. Tentang kita menghadapi yang tadi telah disampaikan, krisis masalah air, mungkin yang pertama gitu ya. Di antara lain-lainnya banyak masalah religi, masalah katakanlah untuk usaha anak muda. Insya Allah yang penting kita bersatu di situ. Semuanya bersatu gitu. Walaupun di situnya orang anak-anak muda yang bergerak, orang tua pun ikut mendorong agar anak-anak kita bisa maju. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Dan mudah-mudahan kepada seluruh warga Sumba Keling, ini saya sampaikan kepada khusus anak muda, mari kita bergerak bersama. Saya siap membantu anak-anak muda untuk kemajuan anak muda. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk visi misi tentunya saya simpel saja ya. Untuk visi misi kedepannya adalah kita ingin transparan, terbuka, jujur untuk masyarakat. Khususnya kita menjaga akhlak masyarakat, membangun budaya keamanan masyarakat, menjaga kesehatan masyarakat. Untuk misinya tentunya saya ingin pengelolaan desa Sumba Keling yang lebih baik, penataan Sumba Keling yang lebih baik, tentunya pada di bidang kesehatan, di bidang keamanan, di bidang ketenagakerjaan, dan banyak hal yang kita akan kembangkan insya Allah ke depannya. Visi misi merupakan memang kewajiban setiap calon harus memiliki, tetapi program ini yang paling penting kita ke depan untuk bagaimana menata Sumba Keling yang lebih baik. Visi yang akan saya jalankan, yang pertama kita akan meningkatkan desa Sumba Keling dari status desa berkembang menuju desa mandiri. Misi yang akan saya jalankan yaitu akan menggali SDM yang ada di masyarakat dan sumber daya alam yang ada di wilayah desa Sumba Keling, sehingga pendapatan asli masyarakat desa Sumba Keling akan meningkat, terutama di bidang pertanian, terus air bersih, dan sumber daya alam yang lainnya. Semua itu berkat atau atas dukungan dari seluruh warga masyarakat Sumba Keling. Jadi saya berharap seluruh warga masyarakat Sumba Keling untuk mendukung program-program yang akan dilaksanakan. Motivasi saya pada dasarnya umumnya mungkin masyarakat ingin berharap untuk ke depan, tujuan saya ke depan istilahnya untuk membangun desa Sumba Keling. Motivasi yang mendorong saya untuk mencalonkan kembali sebagai kepala desa Sumba Keling di periode 2019-2025, yang pertama mimpi atau angan-angan untuk kembali mewujudkan desa Sumba Keling yang lebih maju, baik itu di bidang sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada, sehingga desa Sumba Keling akan lebih diperhitungkan di mata kabupaten, provinsi maupun di pusat. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya saya kenapa pengen menjadi kepala desa Sumba Keling? Saya ingin
mengabdikan hidup saya untuk masyarakat Desa Sumbakeling dengan kemampuan saya, kemampuan yang saya miliki, pemikiran yang saya miliki, cita-cita saya ingin membangun Sumbakeling yang lebih baik, yang tadinya belum baik kita perbaiki, yang kita belum maju kita majukan, tentunya ke depannya insya Allah bersama saya dan masyarakat Sumbakeling, kita membangun Sumbakeling yang lebih baik sesuai dengan visi misi saya, dengan tentunya dengan Sumbakeling memiliki dengan akhlak yang mulia, membangun dengan kejujuran, membangun dengan keterbukaan, transparansi untuk masyarakat Desa Sumbakeling. Ya, terima kasih. Memang selama ini saya keliling ke bawah atau dari Keramat, Aji Gulung, Bubulak, dan Balangko. Memang di saat-saat sekarang ini Sumbakeling dengan krisis air. Karena mungkin pertama kemarauannya terlalu panjang. Masalah untuk perairan khususnya kita Sumbakeling memiliki PAM, khusus masyarakat Sumbakeling, solusinya saya insya Allah saya akan membenahi dari hulu dulu, dari mata air. Insya Allah kita akan survei dulu, kita akan benahi dulu di hulu airnya. Dan berikutnya nanti jalur PAM, jalur pipa ya juga kita akan benahi dulu. Jadi kualitas kualitas paralon yang kita akan perbaiki. Yang berikutnya nanti insya Allah nanti di Kidul, wilayah Kidul, Sinunuk istilahnya itu ya kalau terkenal di Sumbakeling. Saya akan membuat bak penampungan terlebih dahulu, bak penampungan. Nanti setelah bak penampungan selesai, kita akan bikin jalur masing-masing, tidak satu jalur. Jadi nanti akan dibikin beberapa jalur. Jadi istilahnya jalur kulon, jalur tengah, jalur wetan, dan bahkan ke Balangko. Nanti tekniknya adalah nanti saya sudah punya angan-angan, setiap jalur nanti kita memiliki PAM atau paralon yang besar, nanti ke masyarakatnya dengan paralon yang kecil-kecil. Insya Allah nanti mudah-mudahan program saya untuk PAM ini bisa berjalan dengan lancar. Tentunya saya tidak bisa sendiri untuk membangun fasilitas PAM ini. Tentunya kita perlu dorongan dari masyarakat, kerjasama dan masyarakat. Insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberesi atau menata untuk masalah air ke depannya. Demikian. Ya, memang betul saya rasakan. Setiap saat kurang lebih mungkin 3 minggu ke belakang, saya istilahnya door to door ke tiap-tiap rumah. Dalam batin saya menangis, apa solusi yang akan saya keluarkan? Insya Allah ke depan saya udah punya gambaran. Untuk titik-titik itu pun istilahnya saya tidak menjanjikan, tapi dengan istilahnya harapan saya ke depan untuk dengan warga Sumbakeling khususnya mungkin inilah adalah salah satu skala prioritas dan di mana titik air itu berada, insya Allah saya akan berupaya termasuk dengan warga sendiri. Terkait masalah air, wabah kekurangan air emang bukan di Sumbakeling saja. Jadi di desa-desa lain, di kabupaten lain juga merasakan akan krisis air bersih ini. Cuman saya melihat ada beberapa titik yang emang belum termanfaatkan dengan maksimal. Ada beberapa titik sumur bor yang belum termanfaatkan dengan maksimal. Saya program yang akan saya laksanakan untuk mengatasi krisis air ini yaitu dengan memaksimalkan fungsi sumur-sumur bor yang sudah ada di Sumbakeling, dan kalau emang masih dirasa kurang akan menambah lagi beberapa titik sumur bor sehingga
eh, kebutuhan akan air bersih mudah-mudahan bisa teratasi. Dan ada satu teknologi atau apa namanya ya, teknologi lah, ada satu teknologi yang mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat, itu dengan menggunakan tenaga surya, sehingga tidak begitu memakan atau mengeluarkan kos yang cukup besar untuk biaya listrik. Kalau dari listrik itu kan, kalau listrik mesti 1.300, tapi kalau posisi dengan menggunakan sumber tenaga listrik, sumber tenaga surya, itu tidak mengeluarkan biaya beban itu. Jadi mudah-mudahan teknologi yang akan saya pergunakan untuk mengatasi krisis air bisa berjalan di Sumbakeling dan bisa dimanfaatkan oleh warga Desa Sumbakeling dan didukung oleh seluruh warga masyarakat Sumbakeling. Yang saya tangani pertama adalah mungkin kita mengadakan secara perwakilan atau tiap-tiap RT untuk mengumumkan untuk masa depan gitu kan. Itu mungkin langkah pertama, kita sosialisasi dengan masyarakat, katakanlah musyawarah langkah ke depan. Yang kita memang diperlukan ke depan itu apa? Yang kira-kiranya terjangkau, ataupun yang saya bilang yang pertama tadi adalah skala prioritas. Itu mungkin. Masalah yang akan saya masalah yang akan segera diatasi, yaitu kita atau posisinya saya dilantik itu di akhir tahun yang memang anggaran pembelanjaan desa atau APBD sudah disahkan. Jadi saya akan melihat dulu APBD-nya arahnya kemana. Kalau emang APBD itu arahnya sesuai dengan keinginan dari masyarakat, kita akan melaksanakan APBD itu. Tapi kalau emang APBD itu tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, kita akan bermusyawarah lagi dengan lembaga yang ada untuk bisa merubah anggaran itu menjadi keinginan atau wujud dari keinginan dari masyarakat. Jadi permasalahannya ya akan saya konsolidasi dulu di dalam dan melihat dulu anggaran pembangunan dan belanja desa ini tahun sekarang ini arahnya kemana. Kalau misalnya emang udah sinkron dengan sesuai dengan keinginan masyarakat, akan menjalankan itu. Terima kasih. Yang pertama, seandainya saya diamanahkan masyarakat Sumbakeling dan dilantik Sumbakeling, yang pertama saya akan mengadakan sosialisasi dengan masyarakat. Yang pertama, saya akan melakukan pembenahan, penataan tata kelola Desa Sumbakeling, khususnya administrasi Sumbakeling, maupun dengan SDM-nya yang ada di desa. Karena tentunya seandainya kalau secara administrasinya sudah benar, pengelolaannya sudah benar, SDM-nya juga benar, insya Allah ke depannya bisa mengabdikan kepada masyarakat yang ada di bawah. Karena yang sekarang dialami masyarakat adalah memang tata kelola administrasinya, tata kelola aturannya yang sekarang ini masih tumpang tindih, tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang berikutnya nanti saya akan mengadakan sosialisasi dengan masyarakat khususnya kepada RT, RW, Kadus. Insya Allah saya akan kumpulkan, saya akan bicarakan bersama-sama, saya akan musyawarahkan bersama-sama. Tujuannya adalah kita ke depannya menata Sumbakeling yang lebih baik, Sumbakeling yang sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Demikian. Kenapa memilih saya, Bos? Yang pertama, namanya di satu pemerintahan,
namanya di satu pemerintahan. Yang pertama kenal dulu, karena kalau tidak kenal di jajaran kabupaten atau provinsi baik itu pusat, perlu waktu lagi untuk lebih mengenal kepala desa, figur kepala desa yang menjabat di desa itu. Setelah mengenal, kita bisa meminta program-program yang akan dilaksanakan untuk di desa. Nah, jadi kenapa memilih saya? Linknya atau perkenalnya itu saya udah banyak yang kenal, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran desa Sumbakeling. Ya, seandainya saya terpilih dari masyarakat untuk menjadi kepala desa, mungkin mereka sudah tahu langkah-langkah yang akan kita hadapi ke depan. Terima kasih. Itu pertanyaan menjebak atau pertanyaan menurut saya sih menjebak saya itu. Kalau masalah masyarakat memilih saya, tentunya masyarakat punya pilihan. Masyarakat punya hati nurani. Masyarakat punya angan-angan. Sebenarnya kalau dilihat dari kok memilih saya, ya tidak juga sebenarnya. Masyarakat hanya memilih saya karena mungkin ada beberapa faktor. Contoh mungkin banyak hal mungkin ya. Faktor pendidikan bisa terjadi. Faktor pengalaman bisa terjadi. Faktor kepribadian bisa terjadi. Banyak hal masyarakat pasti menilai seseorang itu dari berbagai aspek. Tentunya saya sudah bertekad dari awal ingin mencalonkan kepala desa tanpa suruhan orang, tanpa titipan maupun tanpa perpanjangan dari pihak-pihak yang lain. Murni saya ingin mencalonkan kepala desa adalah dengan sesuai hati nurani saya. Mengenai tentang masalah perkembangan desa, walaupun saya kemarin sempat merantau, tetapi saya tetap sebagai selaku putra Sumbakeling, saya tetap memantau desa Sumbakeling, perkembangan Sumbakeling, karena memang dengan keadaan Sumbakeling yang menurut saya sampai sekarang belum lebih baik, saya berinisiatif sendiri bahwa saya ingin berkecimpung untuk membangun desa Sumbakeling ke depannya yang lebih baik. Dan barang tentu juga saya tetap akan memperhatikan program-program yang telah saya buat, baik di tentang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan lain-lainnya. Harapan saya nanti masyarakat bisa bersama-sama kita untuk membangun desa Sumbakeling yang lebih baik. Terima kasih. Saya berpesan kepada seluruh warga masyarakat desa Sumbakeling yang saya cintai, mari kita bersama-sama ngahiji, ngabukti, ngabangun desa Sumbakeling menjadi menuju desa mandiri. Kenapa dibilang saya ngahiji? Karena pertama saya nomor satu, dan satu dalam arti luas. Yang pertama, satu tujuan kita untuk tetap menjadi warga desa Sumbakeling yang mempunyai satu keinginan, satu tujuan dalam membangun desa. Jadi jangan karena adanya perbedaan pilihan akhirnya desa Sumbakeling terpecah. Jadi mari kita untuk bersatu membuktikan kepada masyarakat dan membangun desa Sumbakeling
menuju desa mandiri. Khususnya dalam Pilkades, kepada semua warga kami himbau, terutama kepada para tim sukses, relawan, ataupun pendukung, dimohon untuk menyesuaikan yang ditentukan dari panitia. Terima kasih. Untuk kesan masyarakat Sumba Keling menghadapi pemilihan kepala desa ini, yang pertama jaga silaturahim. Yang kedua jaga harkat martabat keluarga. Jangan sampai kita saling mengejek, saling menghina, saling memfitnah. Itu akan kalau seandainya terjadi seperti itu akan menimbulkan bibit-bibit permasalahan untuk kita. Maka saya menghimbau setiap saya kampanye, setiap saya ke bawah kepada masyarakat, jaga baik-baik masyarakat, jaga-jaga baik-baik keluarga, tetangga, jangan sampai saling menuduh, jangan sampai menimbulkan masalah, karena kita semua adalah saudara. Calon juga semua tiga-tiganya saudara, pemilih juga saudara, tidak ada manfaatnya untuk kita saling mengejek, menghina, atau kita saling ribut untuk permasalahan percalonan ini. Yang penting kita sama-sama, saya yakin ketiga calon ini memiliki visi misi yang sama, visi misi membangun Desa Sumba Keling. Mari untuk menjaga masing-masing untuk ke depannya. Terima kasih.